Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau menuhin request yang nanya tips soal keyword kata kunci iklan di Shopee. Tentang keywordnya ya, spesifik soal kata kuncinya ya. Jadi sebenarnya saya udah bikin satu video atau dua video. Nanti saya akan tuliskan di kolom komentar di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman baiknya tonton dulu itu. Oke, ini agak nyambung tapi saya berusaha untuk nonton ini juga cukup gitu, nggak harus nonton yang sebelumnya. Jadi pertama, dengan keyword yang tepat itu jangan harap teman-teman bisa naikin sampai 2 kali sales. Jadi kata kunci yang tepat itu cuma sebagian kecil dari faktor iklan itu bagus. Serius, sebagian kecil. Jadi mau keywordnya tepat tapi bidnya nggak tepat juga percuma. Jadi jangan harap teman-teman ngulik keyword sampai kepalanya mau pecah terus salesnya 2 kali lipat, itu jangan harap. Tapi kalau berharap 10% naik ya masih oke lah. Masih mungkin, ini feeling saya seperti itu. Yang jelas 2 kali nggak mungkin, 1,5 kali gara-gara penambahan keyword yang tepat doang itu juga nggak mungkin. Makanya namanya optimasi, bukan optimasi keyword ya, bukan maksimalisasi. Ya oke, itu bahasan lain. Oke, selanjutnya, jadi sejujurnya saya sudah lama nggak ganti-ganti keyword di kata iklan pencarian Shopee ya. Saya sudah lama, saya lebih fokus ke ganti CPC daripada ganti keyword karena saya merasa lebih signifikan ganti CPC. Makanya kalau saya menggunakan kaidah max CPC namanya. Jadi ini biaya iklan CPC yang maksimum biar kita nggak boncos. Untuk main defense, supaya nggak boncos itu kita berapa sih maksimalnya, itu ada perhitungannya. Insya Allah akan saya tuliskan juga di link deskripsi di bawah. Nah, kenapa saya nggak ganti-ganti keyword? Karena dulu udah lama banget, serius udah lama banget. Ganti-ganti keyword itu konvergen. Maksudnya konvergen itu dia kalau kita evaluasi, jadi kan evaluasi itu sesederhana seperti ini teman-teman. Kita punya keyword nih, kita pertama pasang keyword sebanyak ini. Terus ternyata kita menemukan keyword-keyword yang nggak masuk ROAS kita. Ya udah kita delete, yang ini di delete, yang ini di delete, yang ini di delete. Evaluasi kan itu ya, evaluasi itu sesederhana melanjutkan yang bagus, menyudahi yang jelek. Nah, minggu depannya evaluasi lagi. Ini yang jelek di delete, jelek di delete, jelek di delete, jelek di delete. Nah, keywordnya sisa sedikit teman-teman. Keywordnya sisa sedikit, makanya ini konvergen. Yang tadinya misalkan 30 keyword jadi 15, terus jadi 5. Yang gawat lagi, yang hitam ini ternyata banyaknya generic keyword. Nah, ini menurut saya nggak kurang pas gitu. Generic keyword itu seperti apa? Kalau saya misalkan, kalau itu kan jualannya gamis anak ya. Generiknya adalah gamis anak. Bukan gamis anak cantik, gamis anak murah, gamis anak lucu, gamis anak putih, bukan, tapi gamis anak. Orang umum sekali nyari gamis anak dan kata pencariannya pun kata pencarian paling banyak di kelas gamis anak. Itu generic keyword. Dan si generic keyword ini kadang terevaluasi, oh nggak masuk ROAS-nya. Ya udah dihapus, padahal kan ternyata di sebelum-sebelumnya ada juga si generic keyword tadi, si gamis anak tadi. Nanti saya akan kasih lihat datanya. Si gamis anak tadi berhasil menghasilkan ROAS yang bagus. Nah, makanya ini kalau evaluasinya seperti ini, dia konvergen. Jadinya yang tadinya sudah kita matikan keywordnya nggak akan muncul lagi di kemudian hari. Karena kita menganggap sudah nggak masuk ROAS, karena kita menganggap tidak relevan. Padahal mungkin hanya luck aja. Mungkin ya, karena generic keyword itu ya hal yang sangat umum, orang mencari ya gamis anak. Nah kalau long tail itu ya contohnya tadi gamis anak hitam, gamis anak putih, gamis anak lucu dan lain sebagainya. Ada embel-embel lah di belakangnya, itu masih mungkin gak relevan sehingga kalau kita blok seperti ini, kita tutup dia, itu ya masih oke, masih mungkin oke. Tapi kalau generic yang kita tutup, saran saya nggak tepat lah. Lebih baik mainin di CPC-nya. Tapi kalau tiap keyword CPC-nya kita ulik juga pusing. Makanya saya menggunakan kaidah max CPC. Jadi mau keywordnya apapun, CPC-nya segitu maksimum. Semakin bagus kualitas keywordnya, max CPC-nya akan semakin tinggi. Kalau semakin jelek ya semakin rendah. Bahkan kadang nggak masuk threshold Rp200. Selanjutnya saya pernah coba metode lain dan ini gagal. Ini saya kasih tahu gagal ya teman-teman. Kalau mau nyobain silahkan. Kalau berhasil tuliskan di kolom komentar di bawah. Jadi oh ya saya selalu pakai pencarian luas ya. Saya kurang suka aja sama pencarian spesifik. Karena ya kalau saya belum membuktikan secara data sih. Cuman prinsipnya kalau mau
Mau ikan yang gede umpan juga harus gede, jadi dia harus luas. Nah ini saya pernah coba metode seperti ini. Jadi pertama kita pasang iklannya dengan kata kunci yang sudah kita anggaplah entah itu dari mana risetnya, katakanlah ini dapat 10 kata kunci luas. Lalu evaluasi seminggu, ini 1 minggu kita bisa download loh datanya teman-teman. Kita bisa download ke Excel dan itu akan ada kolom namanya luas dan spesifiknya dan aktualnya. Jadi akan ada muncul ini keyword yang dimasukkan langsung oleh si calon customer. Jadi misalkan tadi yang kata kunci luasnya gamis anak. Terus ternyata ada yang nge-search gamis anak lucu. Dia nyangkutnya di kata kunci luas itu, di kata kunci generic tadi. Dan itu muncul datanya seperti itu. Dan saya cobain yang aktual ini, saya masukkan lagi jadi keyword. Saya masukkan lagi jadi keyword di settingan iklan. Dan saya jadikan itu pencarian luas lagi. Lalu saya download lagi, setelah di-download langsung saya sort. Yang paling atas saya masukkan lagi menjadi iklannya. Iklannya apa? Jadi settingan kata kunci iklan. Ternyata nggak bagus dan akhirnya malah jadi keywordnya terlalu banyak dan nggak bisa di-delete. Nggak bisa nambah lagi, aduh jadi kesel ya sudah ternyata gagal. Ini metode yang pernah saya lakukan. Jadi teman-teman mau nyobain silahkan kalau penasaran. Tapi ya saran saya nggak usah karena saya udah mengalami kegagalan tersebut. Oke ini contohnya yang tadi yang konvergen tadi ya. Ini contohnya misalkan nih ini salah satu bestseller saya. Nih keyword yang gamis anak ini adalah keyword generik. Jadi keyword yang sangat umum dengan pencarian terbanyak lah. Nah hari ini dia nggak menghasilkan efektivitas iklannya nol nih, nggak menghasilkan penjualan sama sekali, biayanya pun rendah sekali. Tapi kalau kita lihat, katakanlah mungkin kita cobain seminggu ke belakang. Nah dia efektivitas iklannya ROAS-nya sampai 45 kali. Kita cobain misalkan, oh ini nggak bisa bulan tertentu aja ya, sudah 3 bulan ke belakang. Nih ROAS-nya cuma 13 kali teman-teman tuh. Bayangkan kalau misalkan tadi pas berarti ada suatu titik di mana ROAS-nya di bawah 10. Karena kan target saya tuh ROAS tuh 12 sebetulnya. Katakanlah 10 ya biar gampang. Target saya tuh ROAS-nya di bawah di atas 10 biar gampang. Tadi kan 40 ya dalam seminggu terakhir, tapi 3 bulan terakhir 13. Berarti ada titik di mana mungkin di bawah 10. Nah, ketika kita melihat si kata kunci gamis anak ini di bawah 10, apakah langsung dimatiin? Nah, itu yang repot. Kalau dimatiin sayang sekali karena ini adalah generic keyword dan nanti ke depannya generic keyword ini nggak berpotensi mengkontribusikan ke iklan kita. Oke, mudah-mudahan paham karena saya juga agak belibet ya ngejelasinnya, agak susah soalnya. Jadi intinya saran saya secara umum cobain kata kunci yang paling logis menurut Anda, mau generic mau long tail. Setelah itu fokusnya ke CPC aja. Jadi nggak fokus ganti-ganti keyword karena memang repot, gantinya juga susah. Terus kalau misalkan wah repot lah kalau ganti-ganti keyword itu. Gimana gantinya? Wah repot. Ini kan cuma bisa dihapus nggak bisa ganti. Jadi lumayan repot. Nah kalau yang produk saya ini dia ada berapa keyword nih? Ini ada 50 per halaman, terus yang dihapus tuh 2, 3, 4. Ada 46 keyword untuk produk yang ini. Ini dulu dihapus kenapa? Jujur saya nggak inget. Mungkin ya tadi pas saya masih eksperimen. Tapi sejujurnya produk ini sudah mungkin setahun lebih nggak pernah saya ulik-ulik keywordnya. Yang saya mainin selalu CPC-nya atau mainin ini si otomatis ini. Saya target ROAS-nya di 10 kali dan 3 bulan ke belakang 10 kali. Oke itu aja video ini, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan buat yang pengen tahu sebenarnya kendalanya apa sih soal kata kunci ini dan mau request video tentang apa sih soal kata kunci ini, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Insya Allah kalau saya pernah mengalami, saya punya pengalaman, insya Allah akan saya bahas. Terus ada juga yang nanya, Bang kapan bahas TikTok? Sejujurnya saya belum berhasil, jadi saya belum bikin videonya. Jadi saya sudah mulai ngulik-ngulik, udah mulai ngiklan dan sebagainya, tapi ya itu masih gagal, jadi saya belum berani bikin videonya. Ya mohon maaf, memang slow progressnya. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.